pagi hari ini Bapa, kami mau melayani Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, enggak ada balasan dari kami. Hanya doa dan pujian yang kami persembahkan di hadapan-Mu pada saat ini Bapa. Di mana anak-anak-Mu kami telah berkumpul di tempat ini. Tuhan, segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu pada saat ini, semoga menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu di surga ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang melayani kami pada pagi hari ini. Kiranya urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang Bapa, yang selalu memberkati hamba-Mu. Tuhan, segala dosa dan perbuatan kami Bapa yang tidak sesuai menurut kehendak, kiranya Engkau mengampuninya kepada kami, supaya jangan menjadi penghalang dan penghambat berkat-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi kami ya Bapa. Inilah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami akan memuji dan memuliakan Engkau dengan nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Boleh semua melambaikan tangannya. Shalom. Haleluya, Tuhan kita baik, amin. Boleh satu dengan yang lainnya saling bersalaman, katakan Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Mari dengan sukacita, dengan penuh keyakinan kita mau nyatakan bahwa Dia sungguh baik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Woo! Mari semua anak-anak Tuhan bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan
Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya, selamanya Kau Allah yang kami sembah. Haleluya. Mari semua kita mempersiapkan hati yang terbaik bagi Tuhan. Untuk kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi di dalam hidup kita. Engkau baik ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Betapa dahsyat perbuatan-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Haleluya. Mari bersama katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sungguh berapa dahsyat Engkau ya Tuhan. Haleluya. Oh. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
bersyukur, Engkau baik, Kau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu. Selamanya kami sembah, selamanya kami tinggikan. Engkau yang berdaulat atas kami, Engkau yang sanggup ubahkan kami. Pekerjaanmu sempurna, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau sanggup melakukan segalanya. Kami mau berserah. Engkau mulia, Engkau besar Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi-Mu, Engkau yang memulihkan hati kami. Bersorak hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, oh Allah yang luar biasa. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi kita naikkan syukur bagi Tuhan. Engkau yang berkuasa. Naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang menjawab permohonanku. Segalanya kami serahkan.
Mari kita terus berdoa dan berjaga-jaga atas bangsa agar situasi pulih terjadi pertobatan nasional dan para pemimpin mendengar dengan hati yang tulus aspirasi rakyat dan diberikan hikmat dan hati yang benar dalam memberi respon sehingga keputusan yang dapat dilahirkan. Demo tidak akan meluas ke hal-hal yang kurang berkenan, tidak saran dan anarkis, dan tidak ada lagi korban jiwa. Kesatuan NKRI tetap terjaga, semua pihak dalam kendali Tuhan Yesus. Mazmur 22 ayat 29, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintahkan atas bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin rohani. Dilimpahkan kekuatan perlindungan serta sehat dan kewahyuan dalam menuntun umat Tuhan kepada seluruh perintah dan janji-janjinya. Kami juga berdoa para pembangunan rumah Tuhan, rumah persembahan, kiranya terus menggerakkan hati semua umatnya dan hati seorang raja. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai pembangunan rumah persembahan ini Tuhan, maka Engkau juga akan menyelesaikannya Tuhan. Tuhan, kirimkanlah raja-raja buat rumah persembahan Tuhan. Kirimkanlah Tuhan raja-raja Tuhan. Kirimkan donatur-donatur ya Tuhan. Agar pembangunan ini Tuhan Yesus dapat selesai tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu adalah iya dan amin. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sama-sama mengucapkan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Semua masih bersuka cita, amin? Amin. Kita mau lebih lagi naikkan pujian kita bagi Tuhan, sebab kita percaya anggur dan minyak baru telah dicerahkan bagi kita, amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sembari kita memberikan persembahan kita yang pertama, yaitu persembahan umum. Kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, dan kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
syukur, kami berterima kasih Bapa. Wiyaralama sandaralabo, ramaralabalaba. Kau Tuhan kami yang setia, Kau Tuhan kami yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, haleluya. Oh rabaralabaralabaralabarala, Engkau nyata bagi kami Tuhan. Oh ramaralabaralabaralabarala, oh rabaya sandaralabalabala. Tidak ada yang bisa menandingi Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang termulia, rabaya sandaralabo. Oh rabala, kami umat-Mu datang di tempat ini menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Di kayu salib menyelamatkan kami. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu ya Aba. Hati kami melekat kepadamu Tuhan. Oh riabayaralabo. Oh Tuhan, tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan, karena Engkau mengembalakan jiwa kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan, Kau tahu hati kami. Hati kami mencintai-Mu Tuhan, lebih dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Kau yang termulia, Kau yang terajaib. Tuhan, wahyukan diri-Mu lebih lagi kepada kami dari hari-hari sebelumnya. Bukakan mata kami Tuhan, untuk melihat betapa dalam, betapa panjang, betapa lebar, betapa tingginya kasih-Mu ya Tuhan. Glory bagi Yesus. Glory, Kau mengasihi umat-Mu di tempat ini. Lawat kami Tuhan. Tidak ada di bumi ini yang dapat memuaskan hasrat hati kami selain Engkau Tuhan. Selain pribadi-Mu ya Tuhan. Kau cukup bagi kami. Kau cukup bagi kami ya Tuhan. Kami tidak menginginkan yang lain-lain Tuhan. Engkau dambaan jiwa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
kasih. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Berikan kami telinga yang bisa mendengar, mata yang dapat melihat, pikiran yang taat, dan hati yang memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu. Ya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang ada di gereja kita, yaitu keluarga besar GBI Medan Plaza. Boleh dibuka ya slide-nya? Ya, baik. Tahun koneksi ilahi dan kesukaan besar. Ya, Bapak Ibu, menurut kalender orang Yahudi, bahwa tanggal 22 September lewat jam 6, lewat matahari terbenam, ya, kita masuk tahun baru yaitu 5786. Jadi tema tahun 5786 ini adalah tahun koneksi ilahi dan kesukaan besar. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkoneksi dengan Tuhan pasti menikmati kesukaan besar yang datang dari Tuhan. Pastikan itu. Ya. Sebaliknya, kalau orang tidak menikmati, tidak memiliki koneksi dengan Tuhan, yaitu koneksi ilahi, tidak mendapat kesukaan besar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, sepanjang tahun ini jemaat keluarga besar GBI Medan Plaza akan terus dibimbing, diajari bagaimana kita untuk terkoneksi dengan Tuhan, sehingga kita menjalani hari-hari kita dengan kesukaan besar yang datang dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya. Jadi 86 itu bahasa Ibrani itu ya Pevav. Ya, P berarti mulut. Dalam konteks tahun Ibrani dapat merujuk kepada wahyu atau firman Tuhan. Ya, Vav itu berarti kait atau penghubung yang mengikat atau yang menyatukan dua hal. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, kita tuh hanya bisa bahagia karena firman. Coba kita angkat satu lagi dulu. Firman-Mu berita bagi kakiku. Kunci apa itu? Kunci dia. Silakan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan,
gundah gulana, lagi galau, lagi ada sesuatu yang gak enak, dengarkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan melindungi kita dari semua pengaruh-pengaruh si jahat. Dan dia akan memberikan damai di hati kita. Yang ngerti katakan amin. Makna rohani menurut dalam terang Injil tahun 5786 ini Bapak Ibu, yaitu adalah panggilan kepada pertobatan sejati. Anak-anak gak bisa memahami ya pertobatan sejati itu bagaimana. Tapi kalau orang dewasa ngerti. Ya. Kalau anak-anak ya nyanyi dia, nggak tahu dia apa nyanyikannya. Nggak kita salahkan, namanya anak-anak. Kan gitu ya. Nah. Ada cucu saya, dia suka lagu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Tapi dia nggak tahu artinya. Kalau kita orang dewasa ngerti, betul? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, maksud pertobatan sejati ini Bapak Ibu, ya, kita betul-betul bertobat. Ya, kelakuan kita itu kelakuan orang bertobat. Cara hidup kita itu cara hidup bertobat. Bukan hanya di gereja kita bertobat, tapi di luar gereja juga kita bertobat. Kalau kita di dalam gereja saja bertobat, di luar gereja nggak bertobat, kita nggak dapat kesukaan besar karena kita nggak terkoneksi dengan Tuhan. Jadi tahun 5786 ini Bapak Ibu, panggilan kepada kita untuk bertobat. Pertobatan sejati. Ya. Manusia lama dikikis dengan pertolongan Roh Kudus. Kelemahan-kelemahan kita dikikis dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Hidup kita disertai pengwahyuan ilahi. Ya. Saya bisa happy hari ini pagi-pagi Bapak Ibu Saudara, karena saya sudah dapat firman tadi pagi. Itu betul-betul buat saya itu happy. Di luar dari yang saya persiapkan PowerPoint saya. Itu terus saya tuh nikmati kesukaan besar karena ada firman yang dikasih Tuhan ke saya. Sepanjang tahun 5786. Ya, kalau Bapak Ibu mau nikmati kesukaan besar, hidup kita ini ya perlu disertai pengwahyuan ilahi dari firman Tuhan. Ada firman yang diingatkan Tuhan di hati kita. Roh Kudus ingatkan firman kepada kita. Tiba-tiba kita sadar, oh iya. Tiba-tiba kita dikuatkan. Tiba-tiba kita mendapat kesukaan. Itu membuat Bapak Ibu bisa menjalani tahun ini. Dan Tuhan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita terkoneksi dengan Tuhan? Nah, ini kita perlu belajar ya. Ya. Ayub di pasal 7 ayat 17 dan ayat 18 dikatakannya, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Ya, saya suka kali merenungkan ayat ini. Bahkan kalau saya bangun tiap pagi, ayat ini saya ingat. Oh Tuhan datangi aku. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau datang. Ya. Dia datang kepada kita itu bukan tangan kosong. Dia membawa rahmat yang baru. Kenapa dia membawa rahmat yang baru? Karena kita menghadapi tantangan di depan kita. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak bisa lolos. Kita tidak bisa berhasil. Kita tidak bisa menangani masalah kita dengan baik. Tapi Tuhan sudah membawa setiap pagi kepada kita rahmat yang baru dan kasih yang baru setiap pagi.
Dia memberikan kita, dia mengenyangkan kita supaya kita sanggup menghadapi tantangan, tanggung jawab yang berat yang harus kita pikul selama kita masih di bumi ini. Kau uji setiap saat. Bapak Ibu, ini dulu Ayub ini sebelum dia menderita, nanti kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, bahwa tema dari Ayub pasal 7 ini, hidup itu berat. Karena dia diuji. Sebelumnya hidupnya itu senang. Ya, anaknya pesta tiap hari. Ya. Nah, saatnya imannya dipertaruhkan. Ya, iblis bilang, iya dia tuh memuji Tuhan kan karena dia dikasih pagar atas berkat-berkat, atas harta bendanya. Ya, iyalah dia memuji Tuhan. Coba kalau tidak diberkati, bisa dia nggak muji Tuhan? Nah, ada masanya Bapak Ibu, dalam perjalanan kita, iman kita itu diuji oleh Tuhan, bukan siapa-siapa yang uji. Itulah yang dialami oleh Ayub. Ya, tapi Bapak Ibu jangan takut. Saya tuh ya melihat ada hal-hal yang luar biasa dari ayat ini. Ternyata ya, kalau Bapak Ibu sedang diuji imannya, ya, itu karena kita itu dianggap agung, dianggap berharga. Ya, dianggap agung. Ini benda-benda yang semua di bumi ini nggak bisa dianggap agung. Tapi manusia yang diselamatkan Tuhan itu, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dianggap agung. Didatangi Tuhan tiap pagi, dilengkapi Tuhan tiap pagi, dan diuji setiap saat katanya. Kita tahu Bapak Ibu, ya, dalam ujian yang sangat berat yang dialami oleh Ayub, Bapak Ibu bisa baca di rumah, tapi berakhir dengan sukacita yang besar. Amin Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, karena kita diuji setiap saat, maka kita itu perlu jadi murid. Ya. Kalau ada orang gak diuji, ya, itu mungkin masih anak-anak. Ya, anak-anak itu disayang-sayang, digendong-gendong, ya, ditimang-timang, ditepuk-tepuk. Tapi kalau sudah dewasa, pasti masuk fase ujian. Jangan takut. Ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita pada saat kita juga menghadapi ujian-ujian yang berat. Amin. Di dalam Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam amanat agung, ya, Tuhan perintahkan kita jadikan semua orang murid Tuhan. Amin. Murid. Ya. Itu kata murid itu apa ya namanya ya? Kalau dibilang bergengsi kesannya tak gimana ya. Tapi kata murid itu sangat bernilai. Tuhan mau kita jadi murid. Ya, murid itu belajar. Dikatakan di sini ya, dikasih lidah seorang murid dan pendengaran seorang murid. Tuhan mempertajam. Tahu apa Ibu? Pendengaran ini kaitannya dengan apa? Ketaatan. Begitu Tuhan datangi kita tiap pagi dan kita meresponi dengan baik, ya, Dia mempertajam telinga kita, Dia membuat hati kita itu suka mentaati firman Tuhan. Tidak ada lagi hati yang keras, hati yang menolak firman, hati yang melawan firman, gak ada. Tapi yang ada hati yang nurut. Itulah contoh orang yang telinganya dipertajam. Ketaatan itu makin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus pernah bilang gini kepada orang Yahudi. Ya, gak ada di slide saya. Orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Kalau kamu betul-betul tinggal dalam firman-Ku, engkau akan mengenal kebenaran dan engkau betul-betul akan jadi murid-Ku.
dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Itu ayat itu saya simpan, saya renungkan. Dahsyat ya. Jadi kalau kita tuh betul-betul murid Yesus, karena kita tetap tinggal di dalam Yesus, kau baru betul-betul muridku dan kau akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Tahu Bapak Ibu, apa yang membuat kita susah? Ada beban yang menekan kita. Apakah di pikiran kita? Apakah di hati kita? Ya, itu membuat kita susah. Karena kita nggak ngerti. Tetapi waktu Tuhan itu bukakan pengertian sama kita, kita jadi merdeka. Tidak lagi susah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu ngertilah. Ya, nggak semua orang mau jadi murid. Ya, maka kata Tuhan, kalau engkau mau tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, di gereja kita bertobat, di luar gereja kita bertobat, dimanapun kita berada kita bertobat, kita menunjukkan karakter Kristus, kamu benar-benar adalah murid Yesus. Dan kamu mengenal kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Yang ngerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi kita tahun 5786 ini nggak boleh jadi orang Kristen. Maaf ya, nggak tahu apa-apa. Ngertinya kau? Enggak. Ngertinya kau ini? Enggak. Lalap enggak. Kalau gitu Pak Ibu, betul-betul kita harus bertobat. Jadi murid yang sungguh-sungguh. Amin. Siapa guru kita? Yesus. Dia datangi kita tiap pagi. Saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tahu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu pagi-pagi? Ya. Ada orang bilang begini Bapak Ibu. Bapak Ibu uji ya, benar atau tidak. Antara jam 3 sampai jam 5 itu adalah waktu perubahan dari gelap kepada terang. Maka di situ terjadi pertempuran rohani. Kalau kita lihat di Alkitab, ya, kapan Tuhan mendatangi murid-murid waktu mereka itu mengalami badai? Jam 3 pagi. Saya memang kalau jam 3 pagi masih tidur saya. Tapi kalau jam 4 langsung. 4 kurang langsung. Setengah 4 jam 3 aduh Tuhan. Tunggu cek lagi lah. Ya. Karena yang mungkin saya dipengaruhi apa ya, dipengaruhi ilmu kesehatan. Ya, jam 11 sampai jam 4 itu tubuh kita itu sedang memperbaiki sel-sel yang rusak. Makanya waktu itu sebenarnya waktu kita betul-betul tidur supaya tubuh kita memperbaiki dirinya sendiri, sel-sel yang telah rusak. Ya, jadi Bapak Ibu, ya konsisten. Jangan kalau libur bangun jam 9. Bangun jam 12, begitu bangun langsung makan. Langsung pergi ke, tak kemana-mana lah cari makanan. Itu dulu, tapi tahun 5786 perlu kita bertobat. Yang ngerti katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Ya, tadi dikatakan Yesus. Ya, kalau kamu betul-betul jadi muridku, kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Itu dahsyat, dahsyat, dahsyat. Ya. Kalau tiap-tiap orang ini ya mengenal kebenaran, aduh ringan kali hidup ini. Ya, karena dia sendiri ngerti. Ngerti dia. Nggak pusing lagi orang tuanya memikirkan anaknya di mana sekolah, di mana kerja. Ada kebenaran yang dia kenal dan kebenaran itu memerdekakan dia. Waduh. Rasanya itu level hidup yang betul-betul merdeka. Amin Bapak Ibu.
Lanjut. Di dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ya, itu ada kata tinggal. Saya buat huruf besar. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya. Kenapa ya Tuhan bilang sama kita, tinggallah di dalam aku, ya, dan aku di dalam kamu, ya. Ini nggak gampang Bapak Ibu, ya, nggak gampang. Karena dalam diri kita ini ada dua kekuatan, keinginan daging dengan keinginan roh, yang terus berseteru di dalam tubuh kita selama kita masih bernapas dan memijak bumi ini. Jadi waktu dikatakan Tuhan tinggal dalam aku, itu maksudnya apa? Kita mengikuti keinginan Roh Kudus. Bukan mengikuti keinginan daging. Jadi Bapak Ibu, kalau kita buat perumpamaan penyakit yang paling berat secara rohani adalah tidak setia, tidak mau tetap tinggal di dalam Yesus. Saya baca ya, ini di sini Pak Baringin ada. Bapak ini ahli dalam teologi. Kalau saya masih tipis lah. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saya baca raja-raja di kitab Perjanjian Lama, ya, semua raja-raja itu setelah berhasil jatuh kepada kesombongan. Dan saya lihat juga jemaat di Galatia ditegur Rasul Paulus. Kamu memulai dari daging, kenapa kamu akhiri dengan kamu sudah mengikuti roh, tapi kenapa kamu mau kembali kepada keinginan daging? Waktu miskin doa sungguh-sungguh, ya, ibadah sungguh-sungguh, ya, semua sungguh-sungguh. Setelah kaya belum tentu sungguh-sungguh. Cek aja. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, ya, Yesus katakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Nah, Bapak Ibu, di dalam perikop Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini tentang buah. Bapak Ibu, saya jelaskan ya, buah itu apa? Ya. Buah itu bukan kita banyak uang, bukan kita tinggi kali sekolah kita, kaya raya kita, belum tentu. Buah yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu punya pengaruh di dalam kerajaan Allah. Maaf ya, maaf 1000 kali maaf. Banyak orang kaya, banyak uangnya, tinggi jabatannya, nyusahkan orang banyak. Betul enggak? Kenapa? Karena kalau daging ini kita turuti Bapak Ibu, tidak pernah puas. Percayalah. Makanya kata Yesus, jangan kamu serakah. Kamu enggak bisa hidup karena hartamu banyak sehingga kamu serakah. Jangan. Jadi buah maksudnya di sini Bapak Ibu yang diinginkan Tuhan, hidup kita itu punya dampak kerajaan Allah. Kita jadi terang, kita jadi garam dimanapun kita berada. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita sebagai murid Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada kata selingkuh.
orang selingkuh. Ya. Bahkan murka Tuhan jatuh ke bumi ini, ke bangsa-bangsa, karena umat manusia berzina secara rohani. Tidak lagi menyembah kepada Allah yang benar, tapi mulai mengikuti keinginan dirinya sendiri dan keinginan dunia ini. Tinggallah di dalam aku. Ya. Amin Bapak Ibu. Mau berbuah? Ada seorang hamba Tuhan, saya dengar itu betul juga ya. Jadi hamba Tuhan ini bertobat, baguslah dia bertobat. Dari dia mantan narkoba, dia bertobat. Ya, memang buah hidupnya nampak. Satu kali dia didoain, ya, dinubuatkan. Apa isi nubuatnya? Kamu akan dipakai ke bangsa-bangsa. Lalu dia bertanya dalam hatinya, apa ya maksud bangsa-bangsa ini? Lalu ditanya hamba Tuhan, ditanyanya kepada hamba Tuhan ini, apa maksudnya Pak? Aku dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa. Apa katanya? Rapikan tempat tidurmu, bereskan rumahmu, atur keluargamu dengan baik. Saya waktu dengar itu, mantap. Saya juga pikir gitu. Ya. Pertama itu rapikan tempat tidurmu katanya. Banyak orang Bapak Ibu heboh di luar, rumahnya nggak diurusnya. Jadi dia dipakai Tuhan untuk bangsa-bangsa itu, masuknya skopnya lebih luas. Kembali tugas rutin sehari-hari tidak boleh diabaikan. Amin. Jangan kita itu, oh aku bisa ini, bisa khotbah, bisa segala macam. Tapi ya tanggung jawab kita yang kecil-kecil kita abaikan. Itu namanya buat sendiri dalam hati. Saya nggak sampai hatinya menyebutkannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Hidup ini sia-sia tanpa terhubung dengan Yesus. Ya, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu baca Alkitab itu, jangan baca satu ayat lalu comot, lalu anggap sudah ngerti. Enggak, mesti dibaca semua. Jadi judulnya ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, Daud itu terjebak. Ya. Di daerah di mana dia melarikan diri di sana dan itu darah musuh. Ya. Pernah kita terjebak? Waduh, kok di sini aku? Harusnya aku nggak di sini. Jadi di sana Daud itu pura-pura seperti orang tidak waras. Ya, itulah hikmat dikasih Tuhan sama dia. Begitu dia berpura-pura tidak waras, Raja Abimelekh lihat, udah usir-usir ini orang tidak waras ini. Itu sebenarnya yang diharapkan Daud supaya dia diusir dari situ. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, maksud ayat ini Bapak Ibu Saudara, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Walau susah apa yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara-saudara, selalu ada jalan keluar. Diberi Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Sampai kita, Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan. Kalau bukan Tuhan, gak bisa aku menghadapi ini. Amin. Tahun 2022 Bapak Ibu Saudara-saudara, saya waktu masih hidup suami istri kena COVID. Bapak Ibu tahu bayangkan kayak mana situasi itu, keluarga juga takut datangi kita juga memahami ya karena semua pada betakutan manusia. Nah itu dijalani Bapak Ibu. Dijalani. Ya. Masukkan kami ke ruang isolasi. Ya. Sebenarnya saya waktu itu belum positif,
tapi dibuat jadi positif. Supaya saya bisa jaga suami saya. Hah? Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau pakai pikiran ini, wah, campur baur dalam otak saya ini Bapak Ibu. Tapi, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Di tengah-tengah saya tuh dalam keadaan bingung, ya, saya dapat yang baik. Apa yang baik? Ya, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya apa? Satu kata, Immanuel. Ya, begitu dikatakan Immanuel, ya, artinya Tuhan berserta dengan kita. Apa yang kutakutkan? Walaupun ini ruang isolasi. Di ruang isolasi ini ada Allah, Immanuel. Bapak Ibu, itu contoh satu. Banyak lagi yang lain. Pokoknya kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kalau kita orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sekalipun kita menghadapi yang tidak baik. Yang ngerti katakan amin. Singa-singa muda, ya, anak-anak muda yang mengandalkan ototnya, yang mengandalkan kekuatannya, yang tidak kenal capek. Tapi waktu kamu nggak terhubung sama Tuhan, merana kelaparan, kata firman Tuhan. Jadi yang tua yang muda, mari sama-sama kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan terkoneksi dengan Tuhan, supaya apapun yang kita hadapi, kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Selalu ada jalan keluar yang dilakukan oleh Tuhan. Karena Dia adalah yang ahli menyelamatkan kita. Yang ngerti katakan amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yohanes 15 ayat 7. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, tahu enggak kenapa Tuhan mengundang kita untuk tinggal dalam Dia? Tadi di dalam Yohanes 15 ayat 4. Salah satu tujuannya Bapak Ibu, saudara-saudara adalah supaya jiwa kita itu dipulihkan. Supaya jiwa kita itu selaras dengan Tuhan. Otak kita ini selaras dengan Tuhan. Emosi kita ini selaras dengan Tuhan. Kehendak kita, kemauan kita selaras dengan Tuhan. Tahu Bapak Ibu, kalau ini sudah selaras, ya, hidup itu ringan. Yang buat berat itu jiwa kita itu bertentangan dengan Tuhan. Ya. Maka sampai dikatakan Tuhan, ya, minta apa saja yang kamu kehendaki, kehendaknya itu sudah selaras dengan Tuhan. Tidak ada lagi kehendak yang ngacau. Ya, kamu akan menerimanya. Maaf ya, kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf. Tahu nggak, kalau orang jiwa yang nggak selaras, mau beli ini, 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 mau beli, belum ada uangnya dia udah mikir mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini, gitu loh. Tapi kalau orang yang sudah selaras dengan Tuhan, ya, satu hal yang kuingini, diam di rumah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Itulah makna diminta Tuhan kita tinggal di dalam Dia. Supaya keinginan kita, supaya jiwa kita ini tidak lagi melawan Tuhan, tapi sudah selaras dengan Tuhan. Aduh. Ya. Bapak Ibu boleh belanja, nggak salah. Tapi yang Ibu belanjakan itu semua yang berguna, yang bermanfaat. Tidak ada habis belanja, aduh mak kok aku beli ini ya. Aduh mak, nyesel aku. Gak ada lagi itu. Amin Bapak Ibu. Karena dia sudah selaras dengan Tuhan. Karena dia mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tinggal di dalam aku, kita konsisten. Waktu suka, waktu duka. Sama seperti orang mau nikah itu ada janji nikah kan. Aku menerima engkau
menjadi temanku, menjadi suamiku, menjadi istriku yang salah satu-satunya, baik sakit maupun sehat, baik miskin maupun kaya, baik dalam keadaan lemah atau dalam keadaan kuat. Nah itu dia. Ya. Jadi kita itu harus setia kepada Yesus. Ya. Jangan bilang gini, kalau ikut Yesus itu payah. Ya. Ikut pekong mudah. Lambat ikut Yesus. Pernah saya di Pekanbaru gitu. Ikut Yesus itu payah, Bu. Karena dia belum mengerti. Bapak Ibu, ya, dalam suka dan duka, ya. Dalam senang atau tidak senang, ya. Itu semua hal-hal yang lahiriah, tapi yang di dalam ini yaitu iman kita kepada Tuhan, itu yang harus kita jaga, tetap setia kepada Tuhan. Situasi pasti bisa berubah. Amin Bapak Ibu. Ayat 8 yang terakhir. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, saya boleh bersaksi ya. Karena kesaksian itu bagus untuk membungkamkan pekerjaan iblis. Ya. Dulu waktu saya merawat suami saya pikir itulah tugas saya terakhir. Ya, itulah tugas saya yang paling klimaks. Ya, karena otak saya ini sangat terbatas kemampuan pikirnya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ya, setelah selesai berlangsung, ya, saya nggak tahu apa yang di depan saya, ya, rupanya sudah disediakan Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan? Ya, nggak lama ya, nggak ada berapa bulan, suami saya meninggal bulan 4, bulan 9, saya harus mengurus cucu saya 2. Siap ngurus cucu 2, ibu saya umur 98. Ya. Kakak saya yang merawat ibu saya ini pun sudah tua. Dia juga perlu dibantu. Ya. Dibilang kakak saya gini, udahlah ibu kita ini kita suruh aja orang mandikan dia. Enggak. Saya mandikan dia sekali seminggu. Ya. Itu bukti saya mengabdi kepada dia. Saya cuci rambutnya, saya mandikan dia. Ya, saya senang. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Itu karena saya mau jadi murid Tuhan. Ya, saya sendiri heran nengok diri saya. Kenapa saya tidak bosan? Kenapa saya tidak jemu? Ya. Dalam seminggu sekalilah saya me time Bapak Ibu. Tahu me time? Oh, saya sendiri di rumah, saya tidur ngorok. Ya. Gak ada yang ganggu, gak ada suara cucu, gak ada suara siapa-siapa, saya sendiri di rumah. Oh, Tuhan itu benar-benar ya menghibur saya. Oh Tuhan, makasih Tuhan. Ya, rajin berbuat kebajikan. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak terkoneksi dengan Tuhan, tidak ada empati, tidak ada kasih. Sebaliknya menyelamatkan diri, mencari kenyamanan. Tetapi kalau murid Yesus yang namanya berbuah, hidup kita ini menjadi garam, menjadi terang dimanapun kita berada. Kapan Tuhan datang, kita tidak takut. Tapi bagian kita menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu bayangkan ya, di tengah-tengah dunia yang begitu rumit, Tuhan buat kita menikmati kebaikan di tengah-tengah kerumitan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi, Tuhan itu roh. Kalau kita duniawi, kedagingan, tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus mau bertobat, menjadi manusia rohani, supaya kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, kasihimu. Hanya itu kerinduanku, mengasihimu, kasihimu Tuhan. Hanya itu kerinduan, melayanimu Tuhan, melayanimu, layanimu. Hanya itu kerinduanku, melayanimu, layanimu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kehadapan-Mu Bapa. Kami dapat beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu dengan cara yang sangat sederhana ya Tuhan. Tapi hamba memohon biarlah Roh Kudus menerangkan lebih dalam lagi kepada hati setiap umat-Mu, setiap umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh Tuhan memasuki tahun baru 5786. Mulai dari hari ini Tuhan kami mau terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Supaya kami boleh menikmati kesukaan yang dari surga. Kesukaan yang dari Tuhan ada di dalam hidup kami. Sekalipun masalah, beban yang berat yang kami hadapi setiap hari Tuhan. Tapi ada hal-hal yang baik setiap hari yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan terlalu banyak Tuhan kasih karunia-Mu kepada kami Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih. Biarlah dimanapun kami berada kami boleh menjadi terang dan garam ya Tuhan. Tuhan bersihkan hati kami, sucikan hati kami, lawat kami Tuhan. Setiap hati-hati yang keras Tuhan ubah ya Tuhan. Menjadi hati yang lembut, hati yang baru, hati yang meresponi firman-Mu dan mau tetap tinggal dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami mengambil keputusan Tuhan. Kami mengalahkan keinginan daging kami, tapi kami mau mengikuti keinginan roh. Karena kami mau terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Oh terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengaku Tuhan hanya Engkau yang dapat memberikan ketentraman bagi jiwa kami. Hanya Engkau yang dapat memberikan damai sejahtera bagi jiwa kami. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan Engkau. Berkati Tuhan generasi-generasi muda yang ada di gereja ini. Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Tuhan karuniakan mereka iman kepada Yesus. Sehingga dalam setiap keputusan mereka, mereka selalu ada di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan menjagai, berkati suami-suami, berkati istri-istri, berkati anak-anak yang sekolah. Bahkan berkati yang masih bayi ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Kami menjadi keluarga-keluarga yang terkoneksi dengan Tuhan. Keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Engkau sanggup menjaga kami, memelihara kami, bahkan menyediakan semua apa yang kami butuhkan. Tidak ada yang sulit bagimu ya Tuhan. Kalau dunia mengatakan sulit, dalam Tuhan tidak ada yang sulit dan kami mau tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Oh terima kasih Bapak, berkati pekerjaan umat-Mu. Biar kami dimanapun berada kami menjadi terang dan garam. Kami tidak mengikuti sistem dunia ini Tuhan. Tapi kami mau mengikuti sistem kerajaan Allah. Itu yang kami simpan di dalam hati kami. Dan Engkau memberikan upah kepada kami Bapak.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan bagi kami. Ketika kami terus mengalir bersama dengan Roh Kudus, tidak ada yang sulit bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapak, berkati Tuhan Pak Edward dan Ibu serta pengerja-pengerja yang ada di tempat ini. Tuhan menambahkan umat-Mu untuk beribadah ke tempat ini. Bahkan Kau memberkati kelompok-kelompok family altar ya Tuhan. Biarlah kami sehati, kami hanya mau meninggikan Yesus, tidak ada yang lain ya Tuhan. Tuhan terus tambahkan pengenalan akan Engkau itu dalam diri kami Bapa. Pengenalan akan Engkau itu ya Tuhan yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali kami berdoa untuk Indonesia, bangsa yang kami kasihi ya Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami ini Bapa. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas bangsa ini Bapa. Biarlah lawatan Roh Kudus turun atas Indonesia ya Tuhan. Biarlah terjadi kebangunan rohani di Indonesia ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja menjadi terang dan garam bagi Indonesia ya Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau dari Indonesia. Kami sujud kepada Yesus. Engkau Raja Damai turun atas Indonesia. Berikan roh takut akan Tuhan atas penguasa-penguasa yang ada di negeri ini ya Abah. Mari Roh Kudus jamah selamatkan. Karena kami rindu Tuhan, semakin banyak murid-murid Yesus dilawat, dituai di Indonesia ya Tuhan. Semua rencana-rencana yang jahat dari musuh kami batalkan dalam nama Yesus. Tapi keselamatan yang besar itu Tuhan karuniakan atas Indonesia ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga melawat kota Medan Tuhan, gubernur kami, wali kota kami. Roh takut akan Tuhan turun atas bangsa ini, supaya bangsa ini bertobat dari semua korupsi ya Tuhan, dari keserakahan, dari greedy ya Tuhan. Biarlah kami bertobat. Roh Kudus mari lawat bangsa kami. Lawat Tuhan, lawat. Kami hidup bukan dari keserakahan. Kami hidup bukan hanya dari roti, tapi kami hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih. Terima kasih, berkati Tuhan, berkati gereja, berkati keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu berkati kami. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita ke surga. Kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Biarlah kita hidup di dalam kebenaran sehingga kita menerima kemerdekaan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan dari gereja kita sembari kita memberikan persembahan kita yang kedua, yaitu persembahan persepuluhan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kiranya Allah sumber damai sejahtera, Jehovah Shalom, mencurahkan damai itu bagi kita, kota dan bangsa kita, Indonesia. Amin. Saat ini bersama saya, Laura Claudia Brahmana, akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu pertama, kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita.
baik dalam doa, upaya maupun dana. Apapun bagian kita, marilah kita beri yang terbaik, sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Mari hadir dalam Midweek Service. Kali ini diadakan worship seminar, diadakan selama 2 hari. Hari pertama akan dilayani oleh Bapak Pendeta Weliar Kauntu dari Jakarta pada tanggal 18 September 2025. Dan hari kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Jonan, Gembala Pembina Gereja kita pada tanggal 19 September 2025. Kedua ibadah ini diadakan pada pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of David. Mari ajak keluarga, teman, rekan kerja kita dalam ibadah ini dan terbuka untuk umum serta gratis. Departemen Kom akan membuka kelas Kom seri 200 online. Kelas dimulai tanggal 24 September 2025 dan diadakan setiap hari Rabu pukul 18 sampai 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Syarat mengikuti Kom 200 yaitu sudah memiliki sertifikat Kom seri 100 pusat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar Kom seri 200 online, silakan scan barcode ini atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas Kom ini terbuka untuk umum. Yahoo! Akan diadakan KKR dan seminar di Gunung Sitolinias pada tanggal 25 sampai 27 September 2025 dengan tema Aku Cinta Keluargaku. Bagi Bapak Ibu yang memiliki keluarga atau teman di Gunung Sitoli dan sekitarnya, mari beri informasi ini untuk menghadiri KKR dan seminar dan biarlah Nias dilawat oleh Tuhan. Puji Tuhan, gereja kita akan mengadakan perjalanan rohani ke tanah perjanjian Yerusalem selama 8 hari, tanggal 12 sampai dengan 19 November 2025. Berangkat langsung dari Medan ke Tel Aviv dengan biaya sebesar 2.850 US dollar per orang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ziarah ke tanah perjanjian, dapat mendaftar atau menghubungi Kak Reni di nomor WhatsApp berikut ini. Jadi tunggu apa lagi? Mari berangkat ke Yerusalem. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian yang ditentukan pada waktu itu. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Demikian watak tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, Watas Pekan GBI Stomoto Minggu 7 September 2025. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Stomo Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Ibadah FA 02 GBI Stomoto dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Stomoto mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 546 0419176 atas nama Jemaat GBI Stomo Tower. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Stomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita.
Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat menghubungi asar yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor, agar dapat memasang kunci ganda atau digembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBS Motor seharga 120.000 per piece. Dengan membeli kaos GBS Motor, saudara telah turut berkontribusi dan mendukung pengembangan pelayanan di GBS Motor. Bagi yang berminat membeli dapat menghubungi asar yang bertugas. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian waktu untuk minggu ini. Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba berakhirnya ibadah kita, semuanya Tuhan memberkati kita kepada seluruh jemaat Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.